semuanya, kembali lagi di Easy Chinese Indonesia. Bersama aku Yesi. Di video kali ini kita akan belajar tentang Chengyu Gushi. Chengyu Gushi. Chengyu artinya peribahasa atau ungkapan. Gushi artinya cerita. Sebelumnya aku pernah bikin video tentang Chengyu, yaitu ungkapan atau peribahasa yang pada umumnya terdiri dari 4 huruf. Nah, ternyata di balik terbentuknya Chengyu itu ada sangat banyak kisah yang menarik loh. Jadi di video kali ini aku bakal ceritain beberapa kisah menarik di balik terbentuknya Chengyu yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung aja, 我们开始学习吧。对牛弹琴，对牛弹琴，对牛弹琴。Niu itu artinya kerbau atau sapi, tan itu memainkan, qin itu kecapi. Jadi bisa dibilang memainkan kecapi kepada kerbau. Dan kisah dibalik terbentuknya ungkapan Tui Niu Tan Qin adalah sebagai berikut. Pada zaman dahulu, ada seorang pemusik bernama Kung Mingyi. Dia sangat ahli dalam memainkan alat musik kecapi. Pada suatu kali, Kung Mingyi pergi ke luar kota untuk berjalan-jalan. Di saat dia berjalan, dia melihat ada seekor kerbau sedang memakan rumput dengan tenang di tepi sungai. Dari kejauhan, gunung-gunung hijau terlihat seperti sebuah lukisan yang sangat indah. Air yang mengalir di sungai juga sangat bersih dan juga jernih. Pemandangan tersebut membuat Kung Mingyi merasa sangat semangat dan juga antusias, sehingga dia langsung memainkan kecapinya di depan kerbau. Suara kecapi yang dimainkan oleh Kung Mingyi sangat indah dan juga merdu. Namun, kerbau terlihat tidak peduli dan tetap melanjutkan memakan rumput, seolah-olah tidak mendengarkan apa-apa. Melihat hal itu, Kung Mingyi sangat kesal dan berteriak kepada kerbau. "Hei kerbau, kenapa kamu tidak menunjukkan ekspresi sama sekali?" Di saat itu, seorang yang lewat memberitahu Kung Mingyi bahwa permainan kecapinya tidak jelek, malahan sangat bagus dan juga indah. Hanya saja, kerbau sama sekali tidak bisa mengerti musik tersebut. Nah, dari cerita tersebut terbentuklah Chengyu atau ungkapan Tui Niu Tan Qin yang sampai saat ini digunakan untuk mendeskripsikan seseorang membicarakan suatu topik tertentu kepada orang yang nggak ngerti. Misalnya, aku adalah orang yang belajar tentang pendidikan, tapi aku ngomongin segala macam hal tentang pendidikan dengan orang yang belajar tentang hukum. Otomatis pasti nggak nyambung dan orang tersebut nggak ngerti. Jadi kondisi ini bisa disebut Tui Niu Tan Qin. Biasanya juga digunakan untuk menyindir seseorang yang berbicara tapi nggak ngelihat lawan bicaranya, atau lawan bicaranya itu nggak sesuai dengan topik yang dia bicarakan. Contoh kalimat menggunakan ungkapan Tui Niu Tan Qin yaitu 跟他说了半天，他就是不懂，真是对牛弹琴。跟他说了半天，他就是不懂。真是对牛弹琴. Udah berbicara dengan dia setengah harian atau dalam waktu yang sangat lama, tapi dia tetap gak ngerti. Bener-bener kayak memainkan kecapi di depan kerbau. Jing di zhi wa, jing di zhi wa, jing di zhi wa. Jing artinya sumur, di artinya dasar, wa itu adalah qingwa atau katak. Jing di zhi wa artinya katak di dasar sumur. Dan ceritanya adalah sebagai berikut. Pada zaman dahulu ada seekor katak yang setiap harinya hanya bermain di dalam dasar sumur yang sudah hampir kering, yang sudah tidak digunakan lagi. Dari dulu sampai sekarang, katak sama sekali belum pernah pergi ke tempat lain. Sehingga dia tidak tahu betapa luasnya, betapa indahnya dunia luar itu. Dan dia menyangka bahwa
Kolam lumpur di dasar sumur adalah tempat yang paling besar dan juga tempat yang paling menyenangkan di dunia ini. Pada suatu kali ada seekor kura-kura berjalan mendekati tepi sumur dan dia melihat ke dalam sumur itu dan berkata, "Oh, di dalam sumur ada seekor katak ya." Dan kura-kura tersebut langsung menyapa katak dengan berkata, "Hai katak, aku adalah kura-kura yang datang dari laut yang sangat luas. Kamu nggak bosen ya tinggal di dalam sumur yang sangat sempit itu? Tiap hari cuma bisa ngeliat langit yang hanya sebesar mulut sumur itu." Katak pun menjawab, "Saya tinggal di dalam sumur ini dengan sangat tenang dan juga bebas. Laut luas yang tadi kamu bilang itu memangnya lebih besar dari sumur ini." Dan kura-kura pun memberitahu bahwa laut luas itu sangat luas sampai tidak terlihat batasnya. Laut itu juga sangat dalam sampai kita nggak bisa melihat dasar laut. Tinggal di laut yang luas itu baru dinamakan hidup dengan penuh kebebasan yang sebenarnya. Nah, jadi Jingdi Zhiwa adalah ungkapan yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang mempunyai pandangan yang sempit, pengetahuan yang dangkal, tapi suka membanggakan atau membesar-besarkan diri sendiri. Atau kalau dalam bahasa Indonesia yaitu mirip katak dalam tempurung. Nah, contoh kalimat Mandarinnya yaitu "你要好好学习才能有更多知识，不要做井底之蛙。你要好好学习才能有更多知识，不要做井底之蛙." Kamu harus belajar dengan benar, baru bisa punya pengetahuan yang luas. Jangan jadi katak dalam tempurung. 熟能生巧，熟能生巧，熟能生巧。Pada zaman dahulu ada seorang penjual minyak yang sudah tua. Setiap harinya dia selalu berjalan berkeliling untuk menjual minyaknya. Pada suatu kali saat dia sedang berjalan, dia melihat ada orang yang sedang menampilkan atraksi bela diri. Orang tersebut berdiri dengan jarak sekitar 100-an langkah dari sebuah pohon dan dia mengatakan kepada penonton bahwa dia bisa memanah dengan tepat ke salah satu ranting di pohon tersebut. Dan saat orang tersebut memanah, benar saja dia bisa mengenai salah satu ranting dan ranting tersebut pun jatuh ke tanah. Dan semua orang yang melihat hal tersebut bertepuk tangan dan juga memuji pemanah tersebut. Namun penjual minyak mengatakan bahwa atraksi tersebut bukanlah hal yang luar biasa. Mendengar perkataan itu, pemanah sangat marah dan juga kesal dan langsung berkata kepada penjual minyak, "Memangnya kamu punya kemampuan apa sampai berani mengatakan atraksiku tidak bagus?" Penjual minyak tidak menjawabnya dan langsung mengeluarkan botol minyak dan juga sebuah uang logam yang ada lubang di tengahnya. Kemudian uang logam tersebut diletakkan di atas mulut botol. Setelah itu dia menuangkan minyak ke dalam botol tersebut melalui lubang kecil yang ada di uang logam tanpa menumpahkan setetes pun minyak. Orang-orang yang melihat hal itu sangat takjub dan juga memuji dia hebat. Namun penjual minyak berkata bahwa itu adalah hal yang biasa yang gak ada apa-apanya, hanya 熟能生巧, atau bahasa Indonesianya bisa karena terbiasa, yaitu melakukan atau berlatih melakukan suatu hal berulang-ulang kali sampai benar-benar menguasainya. Contoh kalimatnya, 不用担心自己的汉语口语，熟能生巧嘛。不用担心自己的汉语口语，熟能生巧嘛。Gak usah mengkhawatirkan speaking kamu dalam bahasa Mandarin, karena kita bisa karena terbiasa. Itu dia beberapa kisah di balik terbentuknya ungkapan atau chengyu. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak lagi kisah di balik terbentuknya chengyu, kasih tahu aku di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.